Gimana kabarnya? Ya, luar biasa. Ketemu lagi, namanya Ringo ini ya. Udah berkali-kali teman kita ini kadang bertemu di sebuah perkomplotan ya. Dan dulu juga pernah mengikuti saya sebagai seorang yang tidak benar, tapi untungnya dia jadi orang yang benar. Yang lurus dong. Yang lurus. Kalau saya kan masih belok-belok ya. Oke, Ringo. Ini kan ini masuk desamu ya? Ya, ini masuk wilayah. Masuk wilayah kekuasaannya. Ini GPS-nya sini ya, guys, preman setempat. Ini sama dia. Kemarin katanya di sini ada kecelakaan maut ya? Betul, kemarin malam. Lama. Katanya sini itu memang sering ada kecelakaan ya? Daerah sini ya, jalan yang ini ya? Sering sekali. Sepanjang jalan Jogja ini 3 km sepanjang ini sering terjadi. Oke, jadi ini jalan Jogja KM5 ya? Di sini KM5 ya. KM5. Kemarin bisa ditunjukkan tempatnya. Kita bisa sambil jalan di sekitar jalan. TKP-nya kemarin gimana? Ya, di sini. Itu ya. Ya. Oke, di belakang kita ini kemarin TKP-nya. Dan kemarin korbannya gimana korbannya kemarin? Korbannya kan 3 ya. 3. Satu mobil, 2 boncengan yang motor ya. Yang satu meninggal yang menggunakan motor, yang dibonceng selamat. Jadi yang meninggal 1. Ada 1 ya. Tinggal di tempat ya? Iya, langsung. Tapi memang sering banget ya di sini ya? Sepanjang jalan ini sering sekali ya. Sering banget, makanya bisa dikatakan jalur Jogja ini, jalur nasional ini dikatakan jalur orang. Ini bisa kita lihat ya yang lewat besar ya, besar, kendaraan besar, tronton, truk, lain sebagainya. Tapi jalannya itu kecil. Yes. Ini termasuk kecil jalannya. Bandingkan kalau misalkan jalan Bandeles itu lebih besar. Ya, ini salah satu permasalahan di Jalan Jogja ini, jalan nasional kecil tapi penggunanya yang melebihi batas ya. Jadi ya mungkin kalau tronton bus cuma 1 aja yang bisa lewat. Ya, motor mending alah. Kalau misalkan tronton sama bus ini ya, berlawanan arah kayak gini ya jalannya udah habis ini. Makanya kalau misalkan mendahului di sini agak harus berhati-hati supaya ya harus mengikuti jalannya. Jalan kecil terus kalian semaunya sendiri terus ada kejadian di mana lagi. Jadi kalau di Jalan Jogja ini yang sering terjadi itu dari sepanjang Jalan Jogja kilometer 4 sampai Jalan Jogja kilometer 6. Kilometer 6 itu ya? 3 desa, ada Desa Borowetan, Popongan, Tengkawat. Sepanjang jalur itu bisa dikatakan rawan kecelakaan. Dan ini kawasan ya banyak anak sekolah ya? Ya, di sini juga ada sekolah SMP. Dan harus lebih berhati-hati juga kalau misalkan di sini karena pasti banyak misalkan anak nyebrang, kemudian juga ini kan dekat sawah ya ini ya, sawah, jadi kalau misalkan ada petani lewat itu kan juga harus lebih waspada. Ini yang menarik ini sebenarnya apa ini tempatnya? Ini BPU. BPU apa? Tempat untuk apa? Tempat untuk apa? Jalan
ya. Jadi yang ngurus jalan sana. Tapi banyak ini ya, alat berat gitu ya. Ya, dia kan yang ngurus jalan. Pekerjaan umum, dinas pekerjaan. Menarik ini, ada Dinas sesuatu pekerjaan. ini. Nih, ada ini ya, kayu ya, kayu besar nih. Ini kan hasil copotan apa? Bongkahan-bongkahan dari pinggir jalan itu. Iya, nih, bisa dilihat. Kemarin kan harus dari Pertamina itu. Di situ aja. Ini ya. Nah, ini ada sesuatu yang menarik ini. Di sana juga ada banyak. Ini juga ada banyak sekali. Nah, ini ya, yang kayak gini itu agak-agak unik, agak-agak menarik karena ada beberapa yang masih ikut ya penghuninya. Penghuninya masih ada ikut, ini agak unik. Jadi waktu tadi sambil jelasin tadi itu ada yang sambil liatin kita ini di dalam. Ini banyak alat berat dan ini ya, banyak sekali alat berat sama itu ya, kayak tong-tong gitu ya. Ya, tong-tong aspal. Ini kan pokoknya ini korban-korban jalan semua. Oke, Bisa dikatakan. bisa dibilang ini juga korban ya, korban jalan. Karena kan itu yang pepohonan yang di pinggir jalan yang sebelah. Ya, yang besar-besar pastinya ya, bukan yang kecil-kecil. Jadi yang teman-teman ketahui kalau misalkan udah gede-gede gitu ya, udah gede-gede gitu kan pasti udah ada penghuninya. Apalagi kan ini pengambilannya juga kampung itu lah. Di sini juga banyak besi-besi tua di sini. Jadi saya pernah mengatakan kalau ada besi tua mangkrak di sini terus ditumpuk jadi satu, itu tempat yang disukai oleh makhluk-makhluk kayak gitu. Kemarin yang meninggal ya, Si anak-anak, oh, masih anak-anak. si usia 15 tahun, Wah, masih sangat si muda SMP, ya. SMA mungkin ya. Jadi tadi agak terhenti ya. Saya stop dulu karena ada sosok yang hampir mendekati kita. Saya nggak tahu ini maksudnya apa, tapi ya akan saya coba. Nanti kamu di sini aja ya. Coba pokoknya aku loh. Hah? Coba Di sini aja. Sempat ada interaksi saya sama sosok tadi. Itu sosoknya ala wanita ya, sosoknya wanita dan terlihat pucat gitu. Tadi seperti agak murung gitu, tidak bersuara. Ini nggak, coba aja nanti sambil kita jalan sana sambil cari-cari kok, sambil menuju ke tempat kita tadi. Rokok ya, rokok korek ya, Bawa. bawa. Pinjam dong. Nggak bisa nyala rokoknya. Nih, biar yang sering rokok aja yang nyalain. Langsung bisa. Oke. Kebetulan nggak tahu kenapa ya. Ini nggak settingan ya, nggak settingan ya. Kita nemu rokok masih tutup ya di sekitar jalan sini. Saya akan taruh di sini ya untuk memberikan yang menunggu sini. Karena jalan ini sebenarnya memang sudah ada yang menunggu lama. Tapi tidak di sini. Tapi ini seperti sebatas tempat lalu lalang mereka, tapi nggak di jalan. Jadi kita taruh lagi di sini. Jadi kita nemunya di sini, kita taruh di sini aja. Bisa diceritakan lagi mungkin? Iya, ini sebelum kejadian yang kemarin yang
malam juga pas aku piket kantor juga kebetulan juga ada bapak-bapak sendirian. Nah, itu sekitar jam setengah 12 malam kejadiannya kalau nggak salah. Gimana? Iya sama di lokasi yang bersama di jalan sini. Ceritanya menghindari bolongan, Dari lubang ya. lubang di jalan. Tapi kita lihat di jalan ini nggak ada, sepanjang jalan ini nggak ada lubang. Jalannya cukup halus ya, nggak ada lubang. Nggak tahu bapak itu menghindari bolongan lubang gitu loh, dan banting setir dan jatuh tentunya namanya nggak hanya lecet-lecet aja. Contohnya nggak ada ya, lalu lalang kendaraan ya. Gue ada mobil di belakangnya yang bantu dia gitu. Padahal nggak ada lubang. Menakutkan ya. Ya, kita sudah hampir di penghujung perjalanan kita. Kita tadi juga udah sempat survei dari jalan sana sampai ujung sana tadi. Kita ya cuman naik motor sih, tapi saya tadi sambil mencari titik di mana ini kayaknya termasuk yang berbahaya. Tapi kalau misalkan menurut saya di sini tuh yang berbahaya itu karena yang pertama ya, yang pertama itu jalannya itu tidak rata, ya enggak? Jalannya enggak rata ya, ini ya. Jalannya banyak yang bergelombang dan jalannya sempit. Yang pertama ya. Kemudian juga di sini termasuk jalur yang cepat, kemudian juga padat, kemudian juga lalu lalangnya itu sering banget sih. Jadi kita coba tanya juga sama Ringo. Selain sini sebenarnya kalau yang paling sering dan paling aneh itu gimana menurut kamu? Ya untuk sepanjang jalur ini yang kayak kalau gini ya, bagi saya itu ada jalan ini ada pintu masuk dan pintu keluar. Pintu masuknya? Bagi saya loh, menurut saya ini ya, kalau pintu masuk itu di sebelah utara, itu di jembatan itu dikenal Suru, jembatan Suru dekat bantaran rel. Itu di situ itu adalah awal masuk jalan orang ini. Nah, kalau ceritanya sih kalau ceritakan saya itu pernah terjadi apa ya, kecelakaan yang sangat tragis di jembatan itu. Dulu itu katanya sih pemancing, iya, pemancing itu mancing di situ karena itu pinggir jalan, jembatannya kan pas. Setelah itu kan jembatannya masih mungkin besi ataupun apa gitu. Itu mungkin besi tonton. Kalau ditambah itu di bawahnya sih, hingga sampai jembatan besi kawat itu juga sama ceritanya bisa. Nah, pintu keluarnya jembatan besi. Jadi saya bilang sini kayak termasuk jalur masuknya ya. Kalau area sini ya, karena pohonnya itu terlihat cukup besar. Jadi pokoknya pesan kita ya teman-teman yang dimanapun jalan mana, kalau misalkan lewat jalan yang baik yang tahu atau yang tidak tahu itu harus diusahakan berhati-hati. Kemudian juga jangan lupa berdoa ya pastinya ya. Intinya kemanapun kita tempat berada, keluar-keluar lah. Apalagi kalau kita sudah tahu, yang buat yang sudah nonton ini ya, mungkin sudah tahu kawasan Jalan Jogja ini bisa diperhatikan dengan hati-hati, dipahami lagi, ya keluar-keluar. Ya buat kelihatan ya tadi ya, ramai banget ya. Jadi Kalau udah malam kelihatan sepi, tapi sebenarnya rame. jadi pokoknya harus berhati-hati gimana kita. Terima kasih ya udah menemani saya. Jadi jangan bosan-bosan ke Aditya Suara Channel. Jadi buat penonton yang menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih dari awal sampai akhir ya sudah menyaksikan. Pokoknya tonton terus Aditya Suara Channel karena masih banyak sekali video-video yang akan saya upload. Apabila teman-teman punya rekomendasi tempat yang kira-kira berhantu, horor, atau punya cerita-cerita yang mistik, bisa saja langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu saya dan tim saya akan mengunjungi tempat tersebut dan mengeksplor. Oke, terima kasih pokoknya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.